Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ibu. Baru selesai ya, maaf ya. Ya, Bu. Oke, tinggal satu kelompok ya, Mas Umar. Iya, Bu. Ya, sudah siap dan sudah lengkap anggotanya. Raul sudah berangkat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ya. Bu. Silakan kelompok berita untuk memaparkan hasil diskusinya. Yang mau presentasi siapa ini? Bilal atau Raul dulu? Bilal kali ya, Umar. Iya, Nggak tahu. Fahrin, Bu, yang megang laptop. Oh, Fahri ini megang laptop. Untuk Iya, hari Bu. ini yang nggak hadir siapa ya, Umar? Sudah masuk semua? Kurang 2. Kurang dua itu Ini siapa? izin, Bu, badannya nggak enak, Bu. Oh iya. Ini izin. Stefan masih bisa merekam nggak ya, Stefan ya? Oh iya, terima kasih, Jan, luar biasa, Stefan. Ya. Ini izin, kemudian Atela belum masuk ini. Atela belum masuk. Ya. Fahrin sudah masuk, Fahrin? Sudah, Bu. Sudah, Mbak Fahrin? Sudah, mulai saja ya, Bu. Ya. Sudah terlihat gambarnya belum ya, Bu? Bu Ranti belum lihat loh. Yang lain apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baru itu ya, analisis Sudah, Bu. teks editorial gitu, Bu. Iya. Oh, udah toh. Apa iya, Mar? Bu Guru kok belum lihat ya, Ya. Mar? Ya udah dilanjut. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berita, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis editorial yang ada pada salah satu surat kabar, yang meliputi struktur teks, kalimat fakta dan opini, dan kebahasannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang meliputi 1. Sendiri Ade Kurnianto, nomor absen 6. 2. Adriel Raulio Waisapi, nomor absen 7. 3. Bilal Husaini, nomor absen 8. 4. Fahrin Ulian Srina, nomor absen 10. Dan 5. Hanin Fadilah, nomor absen 12. Seperti yang kita ketahui bahwa teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada surat kabar itu. Maka, di sini kami mengutip artikel dari surat kabar Media Indonesia Senin 27 Juli 2020 yang berjudul Kaki-Kaki Kita. Bisa teman-teman lihat artikelnya pada slide PowerPoint tersebut. Yang pertama, struktur teks editorial pada artikel tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu atau tesis ini terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, ada penyampaian pendapat atau argumen.
Penyampaian pendapat ini terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 18. Yang ketiga, ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini terdapat pada paragraf 19 atau paragraf terakhir. Demikian analisis strukturnya. Kemudian untuk kalimat fakta akan dijelaskan oleh rekan saya Fadilah. Kepada Nim Fadilah, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah ada Hanin? Ya. Akan menjelaskan tentang kalimat fakta. Kalimat fakta yang pertama sesuai dengan di atas, yaitu pekan lalu warga positif coronavirus terus bertambah menembus angka 95.000. Kemudian yang kedua, suatu hari ada warga merebut jenazah korban coronavirus dari dalam peti mati di sebuah ambulans yang hendak dibawa ke pemakaman. Jenazah direbut untuk dibawa ke rumah, dimandikan, dikain kafani, disembayangi, dan dikubur sendiri. Selanjutnya yang ketiga, ribuan orang melanggar larangan mudik yang ditetapkan pemerintah saat Lebaran. Selanjutnya yang nomor 4, setelah PSBB diberlakukan, suatu hari 5 Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta memutuskan masa transisi. 14 hari kemudian, 19 Juni, transisi itu menjadi transisi kedua. 14 hari setelah itu, 2 Juli, transisi kedua diperpanjang lagi menjadi transisi ketiga. Lalu 14 hari setelahnya, 17 Juli, diperpanjang lagi menjadi transisi keempat karena warga positif coronavirus bertambah banyak. Kemudian yang kelima, saat situasi pandemi, banyak warga yang mengenakan masker tetapi hanya menutupi dagu, bukan mulut ataupun hidung yang menjadi tempat masuknya coronavirus. Kemudian yang keenam, suatu hari Presiden berkata bahwa uang pemerintah daerah di bank masih ada 170 triliun rupiah. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas kalimat opini yang akan disampaikan oleh Bilal Husaini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya adalah kalimat opini. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi dengan dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Berikut adalah contoh kalimat opini dalam teks editorial di atas. Kalimat opini yang pertama yaitu kritik. A. Kiranya jauh melampaui disiplin kepatuhan pada protokol kesehatan. B. Masker itu melindungi dagunya, bukan melindungi mulutnya, bukan pula hidungnya sebagai dua organ pernafasan tempat masuknya coronavirus. C. Yang terjadi ialah bukan penyeberangan, melainkan berjalan di tempat, bahkan mundur. Kemudian penilaian. A. Perbuatan merebut jenazah kiranya menunjukkan pengertian yang berbeda, yang sebaliknya. Untuk mengerti kehidupan, Anda butuh mengerti kematian. B. Di dalam hidup kita sehari-hari, melarang kiranya lebih mudah daripada menegakkan larangan. Di sebuah tempat, dilarang merokok, ada saja orang merokok di situ. C. Barangkali, transisi diartikan sebagai pelonggaran. Arti yang bisa jauh sekali penerapannya. Kemudian prediksi. Barangkali bukan hanya kita tidak mengenal masyarakat kita, kita pun tidak mengenal kita. Tak mengenal kita, kiranya membuat kita mudah membuat proyeksi untuk mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang akan dibacakan oleh Fahrin. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang kaidah Halo, kebahasaan. Mbak Farin, sebentar. Dalam ya, Bu. Halo?
Ya, Videomu bisa ditampilkan? bisa. Maaf Bu, di layarnya Bu Ranti, gambarnya siapa ya Bu? Di layar Bu Ranti dari tadi tuh nggak ada slide-nya. Bu Ranti ada ngepin satu orang nggak Bu? Siapa ya? Mungkin ada gambar pin bisa dipencet Bu. Pin. Iya, mungkin Bu Ranti lagi ngepin siapa gitu. Enggak juga. Enggak. Tapi di tempat kalian sudah pada kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Udah kelihatan. Kayak Udah. gambar planet gitu ya? Iya, Yo, Oh iya. Dari tadi sudah berani pencet-pencet padahal. Oke lah. Ya, Mbak Marin coba. Ya, Bu. Kami di sini akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks editorial dengan judul kaki-kaki kita. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, A. Benarkah? Pada paragraf 2. B. Adakah jejak kita bersama masyarakat? Pada paragraf 3. C. Apa makna dari peristiwa ini? Paragraf 4. D. Apakah mereka yang merampas jenazah tak takut mati tertular coronavirus dari yang mati? Pada paragraf 6. Dan E. Apakah mereka tak tahu perihal larangan itu? Pada paragraf 8. F. Bukankah gara-gara ritual itu dapat menyebarkan coronavirus ke kampung halaman? Paragraf 8. G. Kenapa nekat? Paragraf 8. H. Lalu bagaimana menjelaskan anak bangsa ini begitu patuhnya pada larangan merokok ketika berada di Singapura? Paragraf 10. I. Kok masih ada pemerintah daerah yang tak satu perasaan dengan kita? Paragraf 18. Dan C. Bukankah kepala daerahnya dipilih oleh kita, yakni rakyat setempat? Paragraf 18. Selanjutnya, poin kedua adalah menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata yang mudah dipahami masyarakat dan lazim diucapkan oleh kita sehari-hari. Contoh, A. Pendapat, B. Menilai, C. Penerapan, D. Pengertian, dan E. Perpanjangan. Selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raul. Adrian. Baik, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus alasan tersebut. Contoh, A. Hal itu terjadi pekan lalu, ada pada paragraf pertama. Apa makna peristiwa ini, ada pada paragraf keempat. Barangkali di situ bersemayam ketidakpercayaan bahwa jenazah telah diperlakukan sesuai kewajiban agama, ada pada paragraf kelima. D. Pertanyaan ini pun kiranya pertanda barangkali kita tidak mengenal masyarakat kita, ada pada paragraf ke-6. E. Apakah mereka tak tahu perihal larangan itu, ada pada paragraf ke-8. F. Bukankah gara-gara ritual itu dapat menyebarkan corona ke kampung halaman, ada pada paragraf ke-8. G. Lalu bagaimana menjelaskan anak bangsa ini begitu patuhnya pada larangan merokok ketika berada di Singapura, ada pada paragraf ke-10. H. 14 hari kemudian, pada tanggal 19 Juni, transisi itu menjadi transisi kedua, ada pada paragraf ke-11. I. Masker itu melindungi dagunya, bukan melindungi mulutnya, bukan pada hidungnya, dua organ pernapasan tempat masuknya corona, ada pada paragraf ke-14. J. Asal kata itu ialah transition dari bahasa Latin, antara lain bermakna penyeberangan ke pihak lain, ada pada paragraf ke-15. Terakhir, K. Pertanyaan itu pun lagi-lagi menunjukkan kita tidak mengenal masyarakat kita, ada pada paragraf yang ke-19. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi sebab akibat. Contohnya, A. Warga positif corona terus bertambah menembus angka 95.000.
Hal itu terjadi pekan lalu. Penyebabnya warga tak disiplin menaati protokol kesehatan. Ada pada paragraf pertama. B. Barangkali kita tak menemukannya karena kaki-kaki kita tak bersama mereka. Ada pada paragraf kelima. Sudah selesai, Raul? Sudah, Bu. Sudah. Kamu sudah sehat? Mendingan, Bu. Oh, sudah mendingan ya. Jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ya. Silakan dari kelompok lain mungkin ada tanggapan. Editorial, artikel, fakta, opini, mungkin ada yang menanggapi. Ya, Mas siapa? Dari kelompok berapa? Stephen dari kelompok fakta. Fakta. Ya, silakan. Tadi kan ada kata coronavirus pakai K, huruf K. Itu emang udah diserap ke bahasa Indonesia apa itu cuma karangan penulis saja gitu, Bu? Huruf K-nya itu. Oke, ya. Ada lagi, Mas Stefan. Saya mau Apa? bertanya, Bu. Umar ya? Ya, Bu. Oke, Mas Umar tanya apa? Untuk tadi yang di teksnya paragraf kedua awal apa ya, ada meminjam sebuah ekspresi. Nah, itu katanya itu kalau dalam konteks bacanya itu maksudnya gimana ya? Di bagian apa, Ekspresi, Mas? Kalimat fakta? apakah itu ekspresinya apa gimana gitu? Di ini. Oh, kita meminjam sebuah ekspresi itu. Nah, itu maaf barangkali kita tidak mengenal masyarakat kita meminjam sebuah ekspresi. Kita tak dapat menemukan kaki-kaki kita bersama mereka itu. Oke, maknanya apa gitu ya? Bisa dijelaskan? Oke. Mau dijawab dulu, Mas Bilal? Ya, langsung dijawab atau mau bagaimana? Saya mau menjawab pertanyaan dulu. Halo, Bilal? Halo. Ya, suaramu menggema apa menggaung ya? Double-double. Sudah? Kalau untuk coronavirus sudah serap ke dalam bahasa Indonesia. Saya KBBI dari dan Wikipedia. Bisa coronavirus ditulis dengan huruf. Oke, berarti sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi berubah C menjadi K begitu ya? Sudah ada di KBBI. KBBI dan atau Wikipedia. Berdasarkan KBBI, itu coronavirus emang memakai K, Bu. Sudah diserap dalam bahasa Iya, Bu. Indonesia. Oke, berarti penulisannya sudah betul ya? Sudah, Bu. Tegak, tidak miring, disambung begitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sesuai KBBI. Oke, ya. KBBI yang digunakan KBBI ke berapa ya? Kelompoknya Bilal? KBBI dari terakhir dimutahkan Oktober 2020. Kamu sudah pernah baca KBBI yang terbaru? KBBI cetakan ke berapa? Pakai KBBI. Pakainya daring. Ya, dimutahkan Yang offline? Oktober 2020. Kan buat saya kirimkan link. Ya, kalau di Play Store itu bisa diunduh ya. KBBI terbaru itu KBBI cetakan ke-5 begitu ya. Paling tidak kalian harus tahu, kemudian paling tidak ya harus punya ya. Karena nanti kalau untuk kebutuhan menulis kalimat ataupun kata-kata yang sesuai dengan KBBI kan kalian jadi tahu begitu. Itu ya Mas Bilal ya. Oke, sekarang yang pertanyaannya Umar. Silakan, Bilal atau siapa yang menjawab? Mohon maaf, Bu, saya Fahrin, boleh menjawab? Oh, boleh sekali Mbak Fahrin. Mbak Fahrin bisa, oh nggak bisa ya Mbak Fahrin pakai laptopnya Mbak Fahrin ya? Oke, ya dijawab.
Makna dari kata sebuah ekspresi atau tadi dalam kalimat meminjam sebuah ekspresi itu maksudnya adalah ungkapan. Ulangi Mbak, penjelasannya apa Mbak? Meminjam sebuah ekspresi? Meminjam sebuah ekspresi maksudnya kata ekspresi itu adalah sebuah ungkapan. Ungkapan kita tidak dapat menemukan kaki-kaki kita bersama mereka. Oh, ekspresinya itu berupa ungkapan begitu ya? Iya, Ibu. Ya, ada di paragraf berapa itu Mbak? Di paragraf 2, Paragraf 2. Oh ya, benarkah? Maaf, barangkali kita tidak mengenal masyarakat kita. Oh ya, oke. Mas Umar, gimana Mas Umar? Ya, ya betul. Ya, di situ berarti ada dua sisi yang berbeda ya. Sisi satu, masyarakat yang berkecukupan, sisi yang berikutnya masyarakat yang kurang berkecukupan, begitu kelihatannya Pak ya Mas Umar? Iya. Jadi di sini tidak bisa meminjam ekspresi yang tidak berkecukupan begitu. Jadi kita tidak bisa menemukan kaki-kaki kita bersama mereka. Jadi ekspresi di situ lebih ke saling merasakan begitu. Ya. Oke, ya. Untuk tanggapan dari Bu Ranti sudah baik, berarti sudah memahami pemaparan dari keempat kelompok yang kemarin. Dari segi penulisan kalimat, kemudian sistematikanya sudah baik. Cuman tadi ada satu kalimat saja ya yang menggelitik Bu Ranti tadi, mungkin tidak tertuliskan di PowerPoint kalian, cuman diungkapkan. Tadi kalau tidak salah dari Mbak Hanin apa ya? Mbak Hanin mempersilahkan Mas Bilal atau Mas Raul tadi untuk melanjutkan presentasi. Tadi ada kata-kata seperti ini. Kepada Raul atau Bilal waktu dan tempat disilakan begitu. Mohon dikoreksi mungkin Bu Ranti yang salah atau bagaimana itu ya kelompoknya Bilal? Iya, Bu, betul. Itu hal yang sering digunakan tetapi itu tidak efektif. Begitu ya Mbak Hanin? Oh iya, Bu. Ya, bisa dibenarkan seperti apa seharusnya? Mungkin saya bisa mencoba, Bu. Oke, bisa. Hanin ya? Ya. Untuk kalimat opini bisa, ya. Untuk kalimat opini akan dijelaskan oleh Bilal Husaini. Kepada Bilal Husaini disilahkan. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, yang tepat mungkin kalau waktu dan tempat itu tidak efektif ya. Karena kalau bisa di logika, waktu dan tempat itu tidak bisa disodorkan begitu ya. Jadi cukup langsung dikemukakan ke orangnya saja. Kemudian hindari penggunaan kata kepada ya. Jadi kalau misalnya untuk mempersilahkan cukup misalnya orang yang dituakan kamu bisa mengucapkan dengan yang terhormat atau bisa juga yang kami hormati begitu. Atau saudara Bilal disilakan untuk melanjutkan presentasi. Begitu ya. Untuk semuanya ya Nak ya, pengetahuan saja ya Nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, ya, ini yang biasa jadi MC mungkin masukan juga begitu ya. Oke, kemudian tadi satu kalimat ada juga hal yang sederhana tapi di situ sering sekali keluar atau sering sekali digunakan dan mungkin kalian kurang apa ya kurang memahami begitu. Tadi ada kata bukan, di mana Bu Ranti lupa itu ada kata bukan, kemudian disambung dengan kata melainkan. Itu sudah tepat belum ya kelompoknya Bilal ya? Tadi Ibu lupa di kalimat mana itu. Kalau bukan memang pasangannya melainkan atau bagaimana? Bukan itu yang kumaksud, melainkan ini begitu. Lupa di kalimat mana itu tadi Bu Ranti. Ya,
Intinya begitu ya, itu susunan kalimatnya sudah betul. Kalau bukan, memang pasangannya melainkan. Kalau kamu besok menemukan soal dengan kata tidak, berarti pasangannya apa kalau tidak? Tetapi. Oke, pasangannya tetapi. Ya. Ada pertanyaan dulu mungkin? Yang lain? Atau sudah cukup jelas? Dari pemaparan 5 kelompok, sudah ada gambaran terang mengenai apa itu teks editorial? 12/4 semester? Sudah, Bu. Sudah, ya. Udah, Bu. Sekarang Bu Ranti sedikit masuk ke bab yang terakhir, bab 4, yaitu tentang novel. Sudah dipahami kemarin? Yang Bu Ranti share, Bu Ranti bagikan video mengenai novel, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau belum sempat dilihat? Sudah ada yang melihat dan sudah ada yang meringkas? Meringkasnya sudah, Bu, tapi belum semuanya, Bu. Belum sempat. Kemarin kan mau presentasi juga. Oke, ya. Ada yang mau bertanya dulu? Atau sudah ada gambaran lah ya? Novel itu bagian salah satu dari karya sastra yang masuk ke jenis apa ya? Jenis sastra itu ada berapa? Halo, jenis sastra itu ada berapa ya? Kalau di kelas 10, kemarin kamu sudah mengenal ada cerita rakyat, ada puisi. Kalau novel berarti jenis sastra yang mana? Ada yang masih ingat? 24 anak? Lupa? Lupa, ya. Sifat dasar manusia adalah lupa, begitu ya? Ya. Jadi jenis sastra itu ada 3. Ya. Yang pertama itu ada prosa, ada puisi, ada drama. Kalau novel berarti masuknya ke Prosa. prosa, betul. Ya. Kalau puisi berarti apa saja puisi yang kalian ketahui? Pantun. Pantun, Gurindam. gurindam. Itu masuknya ke Syair. puisi apa? Syair. Masuknya ke puisi apa itu? Puisi lama. Puisi lama. Oke, ya. Satu lagi, apakah unsur-unsur di dalam novel sama-sama dengan unsur-unsur dalam cerpen? Sama nggak ya kira-kira? Ada yang suka baca novel? Farin tuh, Farin. Oh, Fahrin. Iya. Fahrin bisa jawab pertanyaan Bu Ranti? Unsur-unsur cerpen sama dengan novel tidak? Tidak, Bu. Oh, Unsur-unsurnya tidak. sama, cuma jenisnya beda. Oke. Ada yang bisa bantu Bu Ranti menyebutkan unsur apa saja di dalam cerpen ataupun novel? Unsur intrinsik? Tema, Alur, setting, penokohan, kemudian Sudut pandang. sudut pandang, pinter. 2 lagi? Tema, Bu. Sudah. Sudut pandang. Apa lagi? Ada Amanat. amanat, pinter, amanat. 1 lagi. Sudah, 1 lagi. Ada 7. Bukan, Bu. Gaya bahasa, betul. Bu Ranti ulangi, yang pertama tema, alur, setting, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Begitu ya, itu unsur intrinsik biasa ada di novel maupun cerpen, cerita rakyat juga ada. Ya. Oke, sekarang Bu Ranti masuk ke unsur ekstrinsik. Kalau di cerpen dulu di kelas 11,
semester 3 otomatis. Unsur ekstrinsik dalam cerpen apa aja? Ada yang ngasih ingat? Ada yang bantu Bu Ranti? Bisa bantu Bu Ranti mengingat? Nilai-nilai yang Latar. terkandung dalam cerpen bukan, Bu? Oh, Latar belakang nilai-nilai penulis. kehidupan. Ya, Iya. Latar betul. belakang masyarakat dan latar belakang pengarang, Bu. Oh, pinter. Latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Yang dimaksud dengan latar belakang pengarang itu apa? Latar belakang dari penulisnya. Latar belakang dari iya, pengarang dengan penulis sama ya. Oke, ya. Yang dimaksud dengan latar belakang pengarang menjadikan itu sebuah unsur ekstrinsik apa itu? Korelasinya apa? Halo? Silakan. Biografi. Biografi. Maksudnya gimana biografi? Geografinya berbeda, nanti ceritanya juga berbeda, Bu. Oh, biografinya berbeda, Geografinya Geografi. tempat tinggal. Oh, tempat Terus tinggalnya. mungkin aja bisa ideologinya beda, ceritanya beda juga, bisa juga. Oke, ya. Yang dimaksud dengan latar belakang pengarang atau penulis itu berarti seperti Bu Ranti misalnya. Bu Ranti berprofesi sebagai guru. Kalau Bu Ranti membuat suatu karya sastra, cerpen ataupun novel yang sesuai dengan latar belakang pekerjaan Ibu. Begitu ya. Misalnya besok Umar jadi insinyur begitu ya. Berarti nanti Umar bisa saja menuangkan karya sastra yang hubungannya dengan pekerjaannya Umar apa. Gitu ya. Tadi kalau berdasarkan letak geografis juga bisa dipengaruhi ya. Misalnya Bilal bertempat tinggal di daerah pantai. Berarti nanti yang diungkapkan atau diceritakan bisa berkaitan dengan daerah tersebut. Begitu ya? Oke, ya. Satu lagi, Bu Ranti mau menyinggung mengenai kaidah kebahasaan di dalam novel. Kira-kira kalau kalian disuruh membaca novel, hal yang menarik apa? Selain unsur intrinsik dan ekstrinsik dari kaidah kebahasaannya apa berarti? Gaya bahasa. Hah? Gaya bahasa, kemudian gaya bahasa ya. Gaya bahasa yang kamu ingat? Coba Novita Diva ada? Ada, Bu. Ada. Novita Diva satu majas yang kamu ingat apa, Nak? Majas hiperbola. Bola. Apa itu? Majas yang melebih-lebihkan sesuatu, Bu. Majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Bisa, Ibu? Contohnya air laut itu gimana ya, Bu? Contohnya gitu lagi, Bu. Air laut. Gitu Ya, lagi, Bu. Oh, intinya kayak gitu ya. Suara Yang melebih-lebihkan. Novita membelah angkasa, misalnya begitu ya. Iya gitu, Bu. Oke ya, terima kasih. Coba Bu Ranti menyapa Bilal. Bilal? Salam, Bu. Ya, Bilal sebutkan satu contoh majas yang kamu ingat apa? Hiperbola. Wih, sama itu tadi berbola podo wae. Yang lain, kamu sehati sama Novita apa? Personifikasi. Oh, personifikasi. Personifikasi. Apa itu personifikasi, Bil? Pohon kelapa melambai-lambai di tepi pantai. Oh, pohon kelapa melambai-lambai di tepi pantai. Ya, terima kasih. Atela. Terima kasih, Bilal. Atela Naya. Dalam, Bu. Ya, satu majas yang Naya ingat. Metafora. Metafora. Contohnya apa? Metafora tuh yang apa deh? Pegawai tersebut merupakan tangan kanan. Tangan kanan. Ya, Yang pintar. nggak percaya. Orang Aufa ada? Halo, Aufa? Ada. Ada, Aufa Bu. kasih satu contoh.
Majas yang kamu ingat? Majas retoris, Bu. Retoris. Ada majas retoris? Ada nggak ya? Majas apa kalimat itu? Itu kalimat, Bu. Oh, itu kalimat. Kalau majas, ingat, selain hiper, personifikasi, metafora, Alergi, apa ya? Majas. Alergi. alegori. Alegori. Alergi apa? Apa contohnya apa coba alegori apa? Apa ya? Ada yang bisa bantu Aufa memberi contoh majas alegori? Si Kevin ada Kevin ada nggak ya? Ada, Bu. Ada, Alegori ya, Bu. Iya. Siapa yang bisa kasih contoh alegorinya, Jal? Kevin bisa nggak, Kevin? Oh, Atela coba. Kevin aja, Bu. Kevin, bisa Kevin? Atela punya contoh apa? Ada, Bu. Suami Kevin adalah ada. nakoda dalam rumah tangga. Oke, Kevin punya contoh lain? Benar, itu contohnya. Kevin punya contoh lain? Bayi yang baru lahir itu layaknya kertas putih yang masih kosong dan belum ada coretan. Iya, oke, sip. Kevin punya contoh majas selain alegori? Yang kamu ingat? Ya, itu sinedok. Halo, Vin. Yang sinedok, iya nggak sih, Bu? Sinekdok boleh? Sinekdok yang mana? Yang pas prototo gitu loh, yang apa? Sejak kemarin aku tidak melihat batang hidung siapa. Gitu. Batang hidung siapa ya? Karena kalian di rumah terus ya, jadi nggak lihat ya. Oke, itu pas prototo. Oke, ya. Sudah ada gambaran ya mengenai novel ya, Nak ya? Jadi nanti yang dibahas masih sama. Nanti kalian pelajari juga ada struktur, kemudian unsur-unsur, berikut juga dengan kaidah kebahasaan. Sekarang Bu Ranti tanya, di rumah ada yang tidak punya novel? Punya, Bu. Halo? Punya semua? Punya, Bu. Punya. Nah, ada yang nggak punya? Prasta, Bu, nggak punya. Oh, Prasta nggak punya. Selain Prasta, siapa yang nggak punya? Oh, Prasta tok. Oh, iya. Prasta punyanya buku pelajaran, kamus, ensiklopedia. Iya, Bu, punyanya ensiklopedia, Bu. Oh, punyanya ensiklopedia. Sip lah. Novel nggak punya ya, Prasta ya? Berarti Nggak punya, Bu. 24 anak punya novel, hanya Prasta yang tidak punya novel. Berarti satu anak dong. Oke. Yang punya novel, sudah pernah dibaca novelnya? Udah, Bu, tapi Sudah, lupa. Udah, Bu. Tapi udah lama. Oke, Sudah, sip. Bu. Oke, ya. Bisa berbagi cerita dengan Bu Ranti? Tentang novel kalian? Bisa ya? Oke, ya. Berarti ini kan sudah paham ya. Ada struktur, ada unsur, ada kaidah kebahasaan. 24 anak berarti sudah punya novel, sudah pernah dibaca. Kalau Bu Ranti minta untuk dituangkan hasilnya, bisa? Hasil bacaannya? Ulang lagi, Bu, bacanya. Udah lupa. Oh, bacanya ulang lagi, sudah lupa. Terlalu memberatkan tidak kalau Bu Ranti minta dibaca novelnya dan dianalisis isinya? Alhamdulillah berat, Bu. Oh, alhamdulillah berat. Novelnya tebel, Bu. Novelnya tebel, Bu. Oh, novelnya tebal. Setebal apa? Iya, novelnya ketebalan. Kamus. Oh, novel. Loh, katanya udah pernah dibaca, tinggal Iya, Bu. dituangkan Tapi apa? kan udah lama Bu itu SMP tebel ya banget terakhir kan, ya. bisa sebulan Terakhir bacanya. SMP. Oh, terakhir SMP. Oke.
Dari novel yang kalian punya, ada yang difilmkan, tidak difilmkan? Ada. Ada, Ada. hampir Ada. semua. Lebih enak nonton filmnya apa baca novelnya? Nonton Film. filmnya, Bu. Nonton filmnya, Bu. Baca novelnya aja, Bu. Oh, nonton Baca filmnya novel ya. aja, Bu. Oh, baca novel Ih, aja baca ya. novel 3 jam nggak selesai tahu. Oh, Tapi iya. bisa lebih enak fantasi nih. Oh, gitu ya. Tapi kalau nonton Iya. film kan lebih real dan itu 3 jam selesai. Oh, gitu. 2 Oke. jam. Kalau pengen ringkas, nonton film aja. Tapi harapan Ibu di sini kalian itu bisa meningkatkan literasi membacanya, tidak literasi untuk nonton filmnya begitu. Ya. Jadi nanti harapan terakhirnya dari novel seperti itu. Tidak disuruh buat novel, tapi disuruh baca novel. Kalau buat novel lebih susah ya? Iya, bisa. Iya, iya. Sampai kalian lulus juga kelihatannya belum selesai ya? Usulnya Kevin baca Wattpad, Bu. Oh, usulnya Kevin baca Wattpad. Oke, kalau novel udah jadul begitu ya? Oke, ya. Kalau Naya sampai bikin Wattpad, Bu. Siapa yang bikin Wattpad? Naya. Naya. Oh, Naya Nggak bikin. boleh. Ih. Besok di-share karyanya. Oh, boleh itu. Ya, berbagi ya. Betul, di-share Tidak, karyanya Bu, nggak biar boleh, Bu. Bu Udah Ranti bisa tenggelam. tahu. Oke, ya, Analisis ya. novelnya Mas Adi. Oh, Naya punya novel. Hah? Novel apa? Yang, Iya, Jangan iya, ngadi-ngadi yang di website Bu berarti. Ih, jangan ngadi-ngadi. ya. Beneran, Bu. Bukan Punya dia, Bu. novel Punya apa-apa. dia, Bu. Enggak, aku Punya bikin ya? webtoon kok. Kevin tahu banget, Kevin. Baca setia ya itu. Oh, gitu ya. Kevin pembaca setia pengagum rahasia lah ya. Oke, ya. Gimana ini? Keberatan atau tidak? Kalau Bu Ranti ngasih waktunya agak lama, bisa apa enggak? Boleh, Bu, kalau lama waktunya. Lamanya ya jangan sampai deadline rapot ditampilkan ya, karena kan Bu Ranti butuh nilai begitu. Minggu terakhir. Kalau ada opsi lain, Kalau tugasnya ada apa, Bu? opsi lain, pengennya apa? Nggak ada tugas ya? Pengennya nggak ada tugas, nilainya bagus begitu ya? Iya, Bu. Oh iya ya, iya. Yang lain setuju begitu? Nggak ada tugas, nilai bagus? Ini pada guyu malah. Coba nanti Bu Ranti pikirkan. Berarti keberatan ya? Kalau kelas yang reguler pada mau semua tuh? Beda ya, kalau SKS banyak pikiran, banyak beban ya. Keringanan loh, Bu. Novelnya yang tipis aja, Bu. Oh, novelnya yang tipis aja. Iya. Ini yang lain kok pada nggak bersuara? Kenapa? Setuju yang mana ini yang lain? Seperti Febian, menang baik Febian, terus Konina. Adik Iya, Bu, tadi, dengerin Bu. voice-nya, Bu. Di adik. Oh, dengerin Kevin ya. itu, Bu, diem aja, Bu. Oh, iya. Oke. Berarti keberatan begitu ya? Ya. Deadline. Keberatan ya, Mar? Belum. Ya. Kalian lagi banyak tugas apa enggak? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan, Bu. Untuk Ya, ukuran mendekati tes ini lumayan banyak, Bu. Oke. Iya, udah. Ya. Maksud Bu Ranti bisa dengan membaca jadi refreshing begitu loh ya. Tapi malah jadi memberatkan begitu ya. Oke, nanti Bu Ranti arahkan ke tugas yang lain aja yang tidak memberatkan atau tidak usah diberi tugas begitu ya. Ngerjain. Ngerjain tugas. Ngerjain tugas. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu atau tanggapan lain dulu atau sudah cukup jelas? Jelas. Sudah. Oh, Umar sudah mantuk-mantuk jelas. Coba Bu Guru kepengen videonya dinyalakan semua coba. Jangan Umar tok karo Bu Ranti tok lho, ket wingi yo Umar yo. Ya Jal, Bu Ranti absen Novita Diva, tampakkan muka. Mana Sebentar, anaknya? Bu. Sebentar, Bu. Belum Sebentar, jawaban, Bu.
Belum jumpa. Raimada. Raimada ada? Hadir, Bu. Mbak Raimada. Oh iya, assalamualaikum. Oke, terima kasih. Alifta, ada Alifta? Ada, Bu. Mana Bu saya, Alifta? Bentar, kameranya lama, Bu. Kameranya lama. Oh iya itu ya. Pada kayak vokalis band ya, lama di rumah. Terima kasih. Aufa, ada Aufa? Ada, Bu. Mana Aufa? Oke, ya. Makasih Mbak Ufa. Sally, ada Sally? Ada, Bu. Oh, cukup goyang-goyang. Oh, iya, Sally ya. Oke, terima kasih. Ada. Hadir, Bu. Oh, ternyata kamu kayak profesor ya. Kacamatanya tebal sekali ya. Rambutnya memang gayanya begitu ya? Mirip Afgan tahu, Bu. Oh iya. Oh, berarti pinter nyanyi ya? Kurang langsung pipi. Pinter banget, Oh, Pak. bukan, Bu. Pinter mau copat, Bu. Rizky, Bu, yang pinter. Copat. Pinter mau copat. Duetin, Bu. Semulainya, Bu. Hah? Dilihat semulainya, Duetin Bu. semulainya. Duetin. Semule. Oh, ada ya? Enggak punya, Bu. Oh, nggak punya. Oke, Bu Ranti lanjut. Raul, mana Raul? Hadir, Bu. Oh, sudah sehat. Kamu masih pucat? Sakit apa? Masih mules, lemes, Bu. Mules sama lemes ya. Berobat belum? Udah. Hah? Udah, Bu. Oh, udah. Ya, jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ya. Masih, Bu. Terima kasih. Bilal? Hadir, Bu. Husain? Hadir. Bilal ikut pemilihan? Enggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Kenapa? Periode, Bilal. Nanti Sudah kuliah. tereliminasi? Hah? Kenapa? Enggak. Fokus di Kelas SKS. 12. Udah kelas 12. Oh, karena udah kelas 12 lah ya, udah senior gitu ya. Ya, terima kasih Bilal. Destri ada? Hadir, Bu. Mana ya anaknya? Kameranya agak lama, Bu. Lah, Bu Guru kepengen lihat. Cantik ya kayak Bu Dokter ya, calon Bu Dokter. Apa cita-citamu, dokter? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Ya, menjadi wanita yang solehah begitu ya? Ya. Amin. Oke, terima kasih, semangat ya nak ya. Ya, makasih, Bu. Oke, Fahrin ada? Fahrin yang cantik. Fahrin ada? Fahrin ada nggak Umar? Ada, Bu. Oh, ada. Halo Mbak Fahrin. Sebentar, Bu. Bisa kasih video ke Bu Ranti? Sudah belum, Bu? Fahrin, Bu Fahrin. Sudah dinyalakan kok, Bu. Apa udah ada gambarnya? Kayaknya jaringannya mungkin jelek, Bu. Oh, jaringannya jelek. Ya, nanti Bu panggil lagi. Ini sakit ya? Iya. Ini sakit Bilal? Iya, Bu. Oke, Hanin mana Hanin? Hadir, Bu. Hadir. Oh iya. Keibuan ini kelihatannya Hanin ya. Ya, terima kasih. Kevin? Hadir, Bu. Mas Kevin? Ya, Bu. Udah. Gambarmu mana ya? Lama ya? Enggak tahu, udah sih. Oke, ya. Tambah kayak Korean gimana gitu ya, Ben? Tambah gemuk ya di rumah ya? Iya, Bu. Oh iya, ya. Sehat-sehat ya. Ya, terima kasih. Luciana ada? Hadir, Bu. Hadir.
Bisa kasih foto ke Ibu? Videonya diaktifkan? Sudah? Oh, masih fotonya Kevin aja ya? Sudah ya? Sudah. Oke, masih Bu Ranti tunggu. Ibu siapa dulu? Febian, ada Febian? Ada, Bu. Ada. Oh, ini yang namanya Mas Febian. Sering ke sekolah tapi Bu Ranti nggak tahu namanya. Iya. Tambah sehat ya di rumah? Iya. Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, tambah sehat, tetap semangat ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Rizky ada? Muhammad Rizky? Ada, Bu. Ada? Yang mana anaknya? Mana anaknya ya? Yang gantengnya maksimal ya? Oke, ya. Kayak siapa ini? Tadi ada yang kayak Afgan, ini kayak siapa ini? Lebih mirip Bu sama Afgan. Ini yang kayak Afgan, Bu. Oh, itu yang lebih mirip. Iya, Bu. Oh, Ini itu yang kayak mirip Afgan. Oh, kalau yang tadi Afgan KW ya? Iya. Prasta. Prasta ada Prasta? Ada, Bu. Mana Pak Prasta? Oh iya. Ada kayak vokalis band ya. Ini Prasta juga kayak kangen band apa ya? Andika. Udah nggak ada ya itu ya, adanya rindu band ya. Sofia ada Sofia? Ya terima kasih Prasta. Sofia? Oh iya, ini kayak Ibu Ustazah ya, Mbak Sofia ya. Iya, oke terima kasih. Stephen hadir. Oh iya, Stephen hadir. Terima kasih. Atela ada? Yang apa coba? Selama lockdown di rumah, Atela? Kayak gini, Bu. Kayak gini. Belum ada videonya? Ada, Bu. Ada. Oke. Kayak iklan ini ya, keluarga berencana ya. Oke. Terima kasih. Lutfia, ada Lutfia? Mbak cantik Lutfia yang kalem? Ada. Oke, terima kasih Mbak Lutfia. Novita, Angie ada? Halo, Anggi. Ada. Oh iya, Anggi, sehat? Sehat ya? Dari kemarin belum nggak dengar suaramu. Ya, terima kasih. Sukses terus ya nak, semangat ya. Konita ada Konita? Oh dia ada. Oke. Tambah cantik, lama Bu Ranti nggak ketemu. Siti Rida. Siti Rida yang keluar Umar. Siti Rida ada nggak Mar? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Tapi malu ya. Oh iya. Cantik kamu sekarang pakai behel ya? Iya. Tambah cantik. Ya, terima kasih sehat ya nak ya. Sukses selalu. Yang belum memperlihatkan ya Jal, Fahrin, mana Fahrin? Mana sih yang namanya Fahrin? Bu Ranti pengen lihat loh. Ada Bu. Rame banget. Udah lihat sebentar, Rok. Oh, udah malah keluar ya sinyalnya ya. Iya. Oke, Novita sudah dandan? Novita sudah ganti pakai baju kondangan? Novita ada enggak Novita? Ada, Bu. Ada, Bu. Aduh ya, tadi ngomong belum pakai kerudung. Ini sudah, Bu. Mana cantik? Sudah, Bu. Oh iya, cantik sekali. Terima kasih. Oke, berarti hanya Gracia Aini yang tidak ada, tapi sudah paham mukanya. Begitu Mas Umar? Yuk. Ya, terakhir mapel apa? Matematika, Bu. Matematika peminatan. Oh iya. Wis luar biasa ya, ditaruhnya di jam terakhir terus ya, Jan. Tapi di Yang kelas pertama SKS. dan terakhir, Bu. Oh iya? Matematika. Iya. Iya, Bu.
Oh iya, tetap semangat lah ya. Ya. Iya, kan di rumah bisa sambil ngapain begitu, ya. Dinikmati, ya. Yang penting tetap jaga kesehatan, semangat terus. Bu Ranti ikut mendoakan semoga 25-nya bisa sukses, bisa lulus semua ya, gitu ya. Amin. Amin. Ya, oke. Mungkin itu saja yang bisa Bu Ranti sampaikan hari ini. Untuk hasil PPT kemarin yang sudah diperbaiki, Bu Ranti tunggu kirimannya. Kemudian hasil rekamannya Mas Stephen ya, Bu Ranti tunggu juga ya kirimannya. Bila ada pertanyaan di materi yang baru untuk novel, silakan ditanyakan, boleh di grup ataupun japri Ibu. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi hari ini dan pendampingan presentasi masih banyak kekurangan. Ibu cukupkan ya, karena Ibu di jam 9.10 ada ulangan. Oh iya, Bu. Oke, ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Doa Ibu selalu buat kalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Umar.